Ya ini kan cara untuk menarik simpati publik. PSI kan memang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya tapi dengan menumpang-numpang. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Pasti PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Kalau menang maunya sendiri, kalau kalah maunya oposisi. PD-nya aja yang tinggi, IP-nya rendah kalian ini. Waduh, Inilah kau nggak diajarin sama Megawati kau ini ngomong. gantian sabar, Kau Bang. dengar dulu. Sabar. Bu Megawati pernah nggak menang pemilu? Jawab, Saya Bang tanya. Ferdinand. Pernah nggak? Ya ini kan cara untuk menarik simpati publik. PSI kan memang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya tapi dengan menumpang-numpang. Misalnya dengan menyerang-nyerang PDI Perjuangan, mereka akan menjadi pembicaraan publik. Sekarang dengan membawa-bawa isu 2 periode Prabowo Gibran, harapannya akan tertarik ke PSI kan gitu. Pertanyaan saya, emang Pak Prabowo udah pasti mau? Nah, gitu loh ya. Oke. Tapi justru di sini saya jadi penasaran, kawan. Kalau PSI mulai bicara soal membangun kekuatan politik, kok rasanya gajah mulai diperhatikan oleh banteng ya? Tenang, tenang. Ini bukan kebun binatang. Ini politik Indonesia. Dan kalau kita lihat perkembangannya, PSI memang sedang berusaha membangun dirinya. Nah, kalau sebuah partai mau berkembang dan punya target lebih besar, ya menurut gua sih sah-sah aja. Namanya juga politik, kawan. Ya, tapi rupanya gajahnya mulai dilirik. Jadi abang lihat logonya PSI itu kayak anak Itu gajah lagi menjerit menangis. kakinya kena rantai. Nggak ada gambar rantai oleh rantainya, Jokowi Bang. Nggak ada PSI-nya. rantainya, Perubahan logo ini kita lihat hanya sebuah penggantian topeng dan sesuatu yang tidak akan mampu mengangkat PSI kemanapun. Kita melihat di sini kalau bahkan saya sampai bercanda sebetulnya dengan teman-teman di ketemu teman-teman elit politik bercanda tentang logo PSI gajah ini. Kalau kita melihat sebetulnya gajah itu kan ya mungkin mereka PSI itu berpikir akan mengalahkan Banteng karena gajah lebih besar, lebih gemuk dari Banteng ya. Tidak semudah itu Ferguson. Gajah itu gemuk ya, tidak bisa lari kencang. Kalau Banteng biarpun badannya gemuk tetapi larinya kencang, serudukannya mematikan, maut. Nah, apalagi kalau kita lihat logo PSI ini, maaf ya, komentar saya kali ini agak nakal ke PSI. Kenapa, Bang? Kalau kita lihat ini kan anak gajah. Anak gajah yang kakinya kena ikat, makanya nangis-nangis menjerit ke atas mukanya. Kalau gajah mau marah, perhatikan gajah dia akan menunduk, menyodongkan kepalanya karena kekuatan gajah itu di kepalanya. Jadi abang lihat logonya PSI itu kayak anak Itu gajah lagi menangis. menjerit kakinya kena rantai. Nggak ada gambar rantai oleh rantainya, Jokowi Bang. Nggak ada PSI-nya. rantainya, Bang. Boleh Jokowi itu di-shoot dirantai oleh ya. Jokowi. Campers kita coba Zoom di-shoot saja. ya. Emang ada rantainya? Nggak ada, itu cuma Itu logo. warnanya merah. Kalau kalian lihat, itu kayak gajah yang dirantai kakinya dan sedang nangis minta tolong. Itu pendapatnya Bang Ya ini kan saya bilang sedang Nah. Jadi sekarang gajah sudah mulai diperhatikan, kawan. Katanya logo PSI itu seperti anak gajah yang kakinya terantai. Loh. Ya kalau memang begitu, berarti selama ini gajah masih bayi toh. Belum dilepas rantainya saja sudah bikin banteng mulai nengok. Tapi saya justru melihatnya begini. Kalau PSI dianggap masih kecil, ya jangan diremehkan juga. Namanya anak gajah. Hari ini kecil, besok bisa besar. Dan kalau sudah besar, ya kandangnya juga bisa ikut diperbesar. Jangan lupa, partai politik itu bukan fosil yang harus diam di tempat. Nah, kalau PSI mau melakukan transformasi, membangun struktur, memperkuat organisasi, dan mencari cara supaya lebih dekat dengan masyarakat, ya silakan, monggo. Mau kritik PSI, silakan. Mau nyindir logonya, ya silakan juga. Tapi jangan sampai terlalu sibuk menertawakan anak gajah. Ya tiba-tiba lupa anak gajah kalau sudah dewasa. Ya badannya ya lumayan gede juga loh. Dan sekarang gajah ini bukan cuma ngomong soal logo loh. Mulai ada langkah politik yang lebih serius. Solid! 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 Terima kasih semuanya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Satu dekade PSI, saya ingin memperkenalkan 9 gram akan kami perjuangkan nanti di Senayan. Yang pertama,
pasti PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Koruptor ora wedi penjara, mereka wedi karo miskin. Kita harus berani merebut uang rakyat kembali buat rakyat. Nah, selesai juga pidatonya kawan. Kalau saya perhatikan nih, PSI ini ternyata nggak mau cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Mereka mulai bicara soal target, soal struktur, soal penguatan partai, dan yang paling menarik nih, gajahnya mulai jalan. Nah, kalau gajahnya mulai jalan, wajar dong kalau ada yang mulai melirik. Apalagi kalau jalannya menuju Jawa Tengah. Waduh, kandang siapa ini? Karena selama ini Jawa Tengah kan identik dengan banteng, tapi PSI sekarang seperti bilang, "Oi, sebentar, kami juga mau ikut bertanding." Loh, ya monggo. Iya, namanya demokrasi ya kawan. Kalau satu partai boleh punya target, partai lain juga boleh punya target. Kalau banteng punya kandang, gajah juga boleh cari kandang. Yang penting jangan kandangnya yang diperebutkan, rakyatnya malah ditinggalkan. Karena rakyat itu bukan milik banteng ataupun bukan milik gajah. Rakyat punya hak memilih sendiri. Dan kalau PSI mau besar, ya harus dibuktikan dengan kerja nyata. Bangun struktur, turun ke masyarakat, dengarkan rakyat, dan jangan cuma ramai di media sosial. Jangan sampai gajahnya besar tapi cuma kelihatan di poster. Tapi ternyata langkahnya mulai menarik lagi loh, karena sekarang muncul soal Dapil Jawa Tengah 5. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Bapak-bapak semua di sini yang di Bapak dan Ibu semua yang di ketua DPC sini ujung tombak loh ya, ujung tombak dari DPP loh ya, harus siap bantu bekerja buat DPP juga ya, bantu kami semua ya. Soalnya percuma ada ketua dewan pembina, percuma ada ketua umum kalau kita nggak punya bapak-bapak, ibu-ibu semua sebagai ketua DPC di sini. Ya, sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru menarik kawan. Kaisang mau maju di Dapil Jawa Tengah 5. Dan yang bikin menarik itu wilayah yang selama ini punya nama besar Puan Maharani. Kalau begini ceritanya, ini mah bukan lagi sekedar nyalek ya. Ini gajah mulai masuk wilayah Banteng. Ya, tapi jangan salah paham dulu ya. Kaisang maju sebagai caleg itu hak politik. Mau maju dimanapun selama sesuai aturan, yang monggo. Yang menentukan nanti tetap rakyat. Tapi yang bikin saya senyum-senyum nih dan asik menggelitik, ya begitu gajah bilang mau masuk wilayah Banteng, Bantengnya mulai nengok. Loh, siapa itu? Kaisang, ngapain? Katanya mau nyalek. Di mana? Di sini. Waduh. Berarti gajahnya mulai berani masuk wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis kuatnya Banteng. Dan justru menurut gua nih, bagus tuh. Kalau mau bertarung secara politik, ya berani turun ke wilayah yang kompetitif. Jangan cuma cari tempat yang gampang. Nanti kalau menang malah dibilang, ya elah, menang lawannya siapa? Sekarang gajah mau masuk ke wilayah Banteng. Kita lihat siapa yang punya suara lebih banyak. Tapi ingat, ini bukan pertarungan hewan sungguhan loh kawan ya. Banteng itu punya pemilih, gajah punya pemilih juga, dan rakyat punya hak memilih siapa saja yang mereka percaya. Jadi
Jangan baru gajah masuk, kandangnya sudah berisik duluan. Pemilu 2029 masih jauh kawan. Masih ada waktu untuk bekerja, membangun struktur, turun ke masyarakat, dan membuktikan apakah PSI benar-benar mampu mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi ternyata perdebatan soal PSI dan politik ini belum usai kawan. Karena nama Jokowi pun masih ikut dibawa-bawa. Jokowi suruh korbankan nyawanya sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Ya. Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan jauh jangan sekali. bawa Jokowi dulu. Loh, ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara Jangan itu. begitu. Tidak semua Bukan. kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa Yang bilang? mana? Loh. Di ujung terakhir kan, setelah kenikmatan itu sirna. Begitu. Inilah pendapat-pendapat yang selalu tidak mau Bapak mengakui juga nggak gini. berani Dengar. mewakili hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu. Bapak, saya bicara. kata-kata Bapak mewakili saya di PDIP sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili ke saya itu. PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda Saya di sini mewakili sebagai PDIP. politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh iya. Ah, ya udah, oke. Makanya Ah, kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang Iya, bicara, saya dengar. hargai orang Lanjut. bicara, ya. Maka saya katakan bahwa kalau pemikiran seperti yang disampaikan Bang Bestari ini mengurus negara, maka kiamatlah Indonesia. Ini yang harus kita hindari. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kita itu dulu tidak pernah takut mati berperang. Sekarang ada nggak sih yang takut, yang berani mati membela kereta cepat Indonesia ini, membayar? Nggak ada. Ini adalah sebuah hasrat individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan risiko. Sementara sekarang risiko ini semua rakyat yang menanggung, bukan hanya Jokowi dan para pendukungnya. Kita, kami, Anda semua ini yang tidak mendukung Jokowi juga akan menanggung risiko. Risikonya apa? Perekonomian Indonesia akan terganggu kalau kereta cepat Indonesia ini gagal bayar. Resikonya apa gagal bayar? Kepercayaan dunia internasional ke Indonesia akan menurun dari sisi investasi. Tetapi kami meyakini loh, betul-betul meyakini bahwa approval rating dari Pak Jokowi yang sangat tinggi ini sungguh mengkhawatirkan berbagai pihak. Pak Jokowi ini luar biasa, bisa 5 kali menang pemilu. Bu Megawati nggak pernah menang pemilu tuh. Ya kapan beliau menang pemilu? Nggak pernah. Maka saya katakan, jangan bentar-bentar. Gantian dulu. Inilah kau nggak diajarin sama Megawati kau ini ngomong. Gantian, sabar, Kau Bang. dengar dulu. Sabar, Bang. Jadi seharusnya Pak Jokowi adalah tempat bertanya, bahkan oleh Pak Ferdinand, supaya bisa tumbuh lagi rambut-rambut itu, ya kan? Dan kemudian bisa mendapatkan ilmu baru, bagaimana caranya menang pemilu presiden, begitu loh. Jangan kemudian dibilang Pak Jokowi nggak bagus, ini nggak bagus, nggak seperti itu. Bagus ini barang 5 kali menang pemilu. Bu Megawati pernah nggak menang pemilu? Jawab, Saya Bang tanya. Ferdinand. Pernah nggak? Silakan ditanggapi, Bang Maka Ferdinand. wajar dan pantas pada hari ini. Dengar kau Bang Ferdinand. Ferdinand, Aduh. gantian dulu, Bang Bestari. Apa mau Kita kau dengar semua ini waktu ini biar ku kasih sama kau? Gantian dulu. Kita dengar dulu nanti Ya. Bang Bestari lagi. Maka menjadi baguslah dia kalau misalnya Ferdinand diutus oleh PDIP belajar kepada Pak Jokowi bagaimana caranya menang pemilu. Ditanggapi Bang Ferdinand. begitu Tahan tuh. dulu Bang Bestari. PSI, Partai Super Terbuka. Faktanya hari ini kereta Wus tetap Wus. Oke. Orang-orang seperti ini. Nah, begitu ceritanya kawan. Saya dengarkan dari awal sampai akhir ya. Kok rasanya Jokowi lagi-lagi diajak masuk ke arena. Jokowi lagi. Waduh. Pak Jokowi ini kayaknya sudah jadi kartu Uno politik. Tahu nggak kartu Uno? Ya. Mau bahas apa saja Jokowi. Tapi disinilah saya justru melihat poin yang disampaikan dari pihak PSI. Kalau mau mengkritik atau mempertanyakan sesuatu, ya bahas persoalannya, jangan setiap ada masalah langsung ditarik ke Jokowi. Karena kalau logikanya begitu, ya nanti kalau hujan deras juga jangan-jangan ini salah Jokowi. Ada gempa, Jokowi juga yang salah nih. Banjir, Jokowi. Harga cabai naik, Jokowi. Kopi saya tinggal setengah nih, ngomong-ngomong. Jokowi juga yang disalahkan.
Nah, kritik terhadap pemerintah atau partai tertentu boleh. Justru dalam demokrasi, kritik itu penting. Tapi kritik juga harus fair. Kalau ada masalah, bahas itu datanya. Kalau ada kebijakan, bahas kebijakannya. Kalau ada kesalahan, tunjukkan faktanya. Jangan cuma lempar nama, lalu persoalan utamanya malah kabur. Ya toh? Nah, karena politik itu jangan cuma modal suara keras, kawan. Nggak ngaruh tuh. Ya, jadi data juga harus ikut ngomong. Dan buat gua nih, PSI juga tidak perlu takut dikritik. Silakan kritik PSI, silakan kritik pemerintah, silakan kritik siapapun. Tapi jangan karena tidak suka seseorangnya. Semua persoalan akhirnya dibawa ke orang yang sama. Haduh. Lama-lama kasihan juga ya. Pak Jokowi belum tentu hadir di ruangan, tapi namanya sudah hadir duluan. Dan kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kawan, PSI itu sedang mencoba membangun kekuatan. Gajah yang tadinya dianggap kecil mulai bergerak, mulai bicara target, mulai bicara struktur, bahkan mulai berani masuk ke wilayah yang sama. Kuatnya dengan banteng ya. Nah, kalau begitu, ini sudah mulai kelihatan. Banteng versus gajah. Tapi gua nggak mau ikut ribut, kawan. Gua mau pilih duduk pegang kopi, lihat siapa yang paling mampu mengambil hati rakyat lah. Termasuk hati gua nih. Ayo ambil hati gua biar gua jadi tim susnya. Karena yang menentukan pemenangnya nanti bukan gua tuh, bukan pula PSI, bukan pula banteng, bukan pula gajah, tapi rakyat. Ya, jadi biar banteng bertanding, biar gajah berjalan, yang penting demokrasi tetap sehat. Dan siapa tahu gajah yang sekarang masih belajar jalan, besok sudah bisa lari, ya kan? Banteng versus gajah. Kita lihat saja nanti siapa yang paling dipercaya rakyat. Salam kopi waras.